A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Terjemahan Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pemulasaraan jenazah pimpinan Ranting Aisyah Kelayatan Kementerian akan memperagakan proses perawatan jenazah mulai dari memandikan dan mengkafani. Petugas memandikan jenazah terbagi menjadi dua. Yang pertama, 2 orang memastikan jenazah meninggal, memeriksa denyut nadi, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Dan yang kedua, 2 orang menyiapkan tempat memandikannya dan menyiapkan kain kafannya. Kain kafan terdiri dari 5 lapis untuk perempuan. Yang pertama, kain pembungkus jenazah yang dijahit tengahnya. Yang kedua, kain basahan atau sarung. Yang ketiga, kain baju kurung. Yang keempat, kerudung atau penutup kepala. Yang kelima, kain selubung atau penutup jenazah dari kepala sampai ke kaki, menutupi seluruh badan jenazah. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Tempat mandi atau tempat memandikan jenazah. Yang kedua, ember yang digunakan untuk tempat air bersih, air sabun atau air bidaran, dan air kapur barus. Yang ketiga, gayung 2 biji. Yang keempat, 3 tas kantong plastik yang digunakan untuk baju kotor jenazah, basahan, dan bahan kotor saat memandikan jenazah. Yang kelima, sabun batang atau sabun cair dan sampo. Yang keenam, sisir. Yang ketujuh, kapur barus yang dihaluskan atau ditumbuk. Yang kedelapan, kapas atau kain kasa atau waslap dan cotton bud. Yang kesembilan, minyak wangi yang non-alkohol. Perlengkapan petugas yang memandikan diantaranya adalah 1. Masker atau penutup hidung dan mulut. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, celemek atau pelapis badan. Yang keempat, alas kaki atau sepatu boots. Pertama, siapkan tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan jenazah di tempat yang disediakan dan tertutup. Kain baju jenazah dilepas dengan kain panjang penutup tubuh jenazah tetap berada di atas tubuh jenazah untuk menutupi bagian aurat jenazah. Ketiga, memandikan jenazah diawali dengan membersihkan atau mengeluarkan kotoran jenazah dengan cara mengangkat bagian tubuh atas jenazah sambil ditekan bagian perut sebelah kanan dan kiri jenazah sambil diguyur dengan air bersih atau mengalir. Yang keempat, mulailah dengan anggota wudhu jenazah dari anggota bagian kanannya berdasarkan hadis Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal atau ganjil 3, 5, atau 7 dengan air yang diberi sabun atau air daun bidara dengan cara menggosok-gosok bagian tubuh jenazah secara pelan, mulai dari bagian rambut yang dikeramasi atau dicuci, bagian kepala, telinga, hidung, lipatan mata, dan mulut. Satukan telapak tangan dan usap sebanyak 3 kali. Usap mulut dan hidung menggunakan tangan basah sebanyak 3 kali. Usap wajah sebanyak 3 kali. Usap tangan dari ujung jari ke siku bagian kanan lalu kiri 3 kali. Selanjutnya, usap kepala dan telinga sebanyak 1 kali. Selanjutnya, mengusap kaki dan jari-jari kaki sebelah kanan dan ke kiri hingga mata kaki 3 kali. Yang kelima, setelah itu bilas dengan air bersih dari bagian tubuh jenazah sebelah kanan, sebelah kiri, dan belakang. Kemudian telentangkan kembali. Dilanjutkan dengan siraman campuran air dan kapur barus, sebagaimana berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, mandikanlah dia jenazah 3 kali, 5 kali, lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir, campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuai yang sama dengan kapur barus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, keringkanlah tubuh jenazah dengan handuk, bagian rambut dan tubuhnya. Sisir rambut dan jalinlah rambut menjadi 3 pintal atau 3 bagian. Lalu pintalah atau dikepang, ikat sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Kedelapan, rapikan kembali kain panjang penutup jenazah. Selanjutnya, jenazah diangkat ke tempat yang sudah disediakan untuk dikafani tanpa menampakkan auratnya. Adapun tata cara mengkafani jenazah sebagai berikut. 1. Siapkan tempat untuk meletakkan jenazah. 2. Letakkan tali 3, 5, atau 7 helai pada meja secara berjajar dari atas kepala sampai kaki. 3. Letakkan kain kafan 5 lapis untuk perempuan secara berurutan. Pertama, kain pembungkus jenazah. Kedua, kain basahan atau sarung. Ketiga, kain baju kurung.
4. Kerudung atau penutup kepala. 5. Kain selubung atau penutup jenazah dari kepala sampai ke kaki, menutupi seluruh badan jenazah. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah ditata atau disusun dan lipatkan kain pada tubuh jenazah, mulai dari bawahan atau sarung, baju kurung, kerudung, selubung, dan terakhir pembungkus. Dari Laila binti Qunif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah SAW ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan Rasulullah SAW kepada kami ialah kain basahan atau sarung, baju, kerudung atau tutup kepala. Sesudah itu tempat kain yang lain untuk menutupi seluruh badannya, kata Laila. Sedangkan Nabi di tengah pintu sambil membawakan, katanya, dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Pada saat proses membungkus, kain panjang atau penutup aurat badan jenazah. Yang kelima, setelah itu ikatkanlah tali simpul pada bagian atas kepala, badan atau tengah, dan bagian bawah kaki jenazah dengan rapi dan merapikannya. Tali simpul atau pita diikatkan di sisi sebelah kiri kepada jenazah, yang tujuannya adalah agar mudah melepas simpul saat diliang lahat. Dan untuk membedakan antara posisi kepala dan kaki, bagian kepala setelah diikat talinya, maka kain tersebut dibentuk seperti bunga mawar. Yang keenam, selanjutnya jenazah diberi wangi-wangian. Yang ketujuh, tutupilah jenazah dengan kain panjang untuk disolatkan. Demikianlah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Mari kita berikhtiar kepada Rasulullah SAW. Kami dari tim perawatan jenazah pimpinan ranting Aisyah Kelayatan Kemantren Cabang Sukun Kota Malang telah memperagakan proses perawatan jenazah perempuan menurut panduan Muhammadiyah Aisyah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.